Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wiji Widiarso, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Kepala SD Negeri Sinangsari 6, yaitu Bapak Dodo Nahdudin. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mohon waktunya sebentar. Ya. Kita akan melakukan wawancara perihal dilema etika dan keputusan-keputusan yang diambil selama Bapak menjabat sebagai Kepala SD Sinangsari 6 di sini. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Selama Bapak menjadi kepala di SD Negeri Sinangsari 6 ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua, kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa mengatakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Dilema etika dan sebaiknya jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, kita harus memahami dulu ya kasus-kasus tersebut. Lalu tadi ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak untuk mengidentifikasi mana dilema etika atau mana bujukan moral. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama menjadi pemimpin di SD Negeri Sinangsari 6 ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, apakah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Seperti itu. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan itu harus terlihat membedakan benturan faktor apa saja dan pihak mana saja ya untuk langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta
dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan, lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada dan isinya Allah dalam bimbingan ilahi. Keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Oke, jadi prosedur yang Bapak lakukan itu memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya, lalu besar manfaatnya ya. Oke, baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Seperti itu. Oh, jadi membangun kebijaksanaan itu penting ya, dan dianggap sangat efektif. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangannya, mungkin hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Jadi tantangannya pasti ada saja pihak-pihak yang tidak menerima sepenuhnya tentang keputusan yang Bapak ambil. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak merasa sebuah atau memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Jadi tidak ada jadwal khusus ya, yang penting prioritas kasus mana yang segera untuk diambil keputusan. Baiklah, selanjutnya pertanyaannya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Jadi untuk mempermudah Bapak selama ini mengambil keputusan itu digunakan komunikasi yang baik ya di antara warga sekolah. Pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran mungkin yang dapat diambil dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Seperti itu. Jadi Bapak sudah melakukan identifikasi terhadap kasus dilema etika, lalu melakukan pengujian, itu merupakan bagian dari pengambilan keputusan selama ini yang Bapak lakukan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat sekaligus menginspirasi para pemimpin sekolah yang lainnya ketika dihadapkan pada kasus dilema etika dan harus berani mengambil keputusan walaupun memang ada saja yang setuju atau tidak setuju. Yang penting
pemimpin itu harus mengambil keputusan gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Ya, Semoga sama-sama. bermanfaat. Sama-sama. Demikianlah wawancara dengan Bapak Pimpinan Kepala SD Negeri Senang Sari 6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wiji Widiarso, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bandung. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh guru pamong SD Negeri Senang Sari 6, yaitu Ibu Titin Suryani SPD SD. Apa kabar Bu Titin? Alhamdulillah baik Pak Haji. Mohon waktunya sebentar, saya akan melakukan wawancara mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral ya. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Selaku guru pamong di SD Negeri Senang Sari 6, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Wiji, tanggapan mengenai kasus ini menurut pendapat saya ya, kasus dilema etika ini biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antaranya unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut. Mungkin itu tanggapan dari saya Pak Wiji ya. Jadi Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etikanya itu dengan mengklarifikasi terlebih dahulu. Iya, mengklarifikasi. Kemudian melakukan komunikasi, koordinasi, dan memberikan keputusan yang melibatkan pertimbangan agar meminimalisir potensi negatif dari keputusan yang telah diambil. Iya, itu mungkin dari tanggapan saya ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab. Menurut tanggapan saya ya, pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan. Akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal yang internal. Mungkin itu tanggapan dari saya. Ya, jadi untuk mengambil keputusan itu selain melakukan pendekatan, komunikasi dan koordinasi juga di organisasi dilibatkan stakeholder ya. Iya, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Baiklah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut ya, yang berkesesuaian dengan permasalahan.
Jadi dilihat dulu kasusnya seperti apa, permasalahannya apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Ya. Oke, jadi langkah-langkah yang dilakukan Ibu selama ini cari permasalahan yang bersesuaian. Tetap koordinasi dan komunikasi tetap menjadi utama ya. Iya, pasti. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan keempat. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin kalau menurut saya hal yang efektif itu adalah senantiasa menjalin dan menjaga kerapihan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Mungkin itu. Ya, jadi komunikasi dengan unsur pimpinan itu diutamakan ya untuk memutuskan kasus dilema etika. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kelima mengenai hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, menurut pendapat saya tantangannya ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan itu sudah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Mungkin unsur kekecewaan itu pasti ada saja karena pendapat orang lain kan berbeda-beda mungkin ya Pak Wiji ya. Jadi kita luruskan saja, kita sepakati bagaimana mau alurnya bagaimana gitu. Ya itu mungkin pendapat dari saya ya. Kecewaan pasti ada, tapi minimalisir ya kecewaan itu agar tidak terjadi. Yang penting pengambilan keputusan terhadap dilema etika harus dilakukan gitu pasti. Sebagai pemimpin gitu. Ya mungkin. Oke, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyesuaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Untuk kasus ini mungkin pertama-tama kita atur jadwal tertentu yang ada, tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan ya. Di sini dalam menyelesaikan permasalahan, karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja. Jadi masalah ini tidak boleh berlarut-larut begitu ya. Mungkin kalau ada masalah langsung kita selesaikan supaya nantinya tidak ada kesenjangan di lingkungan kerja kita. Mungkin itu pendapat dari saya. Jadi yang penting ketika permasalahan yang bernilai substansi dan urgensi itu yang diutamakan untuk diselesaikan. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin faktor itu yang mempermudahkan dalam pengambilan keputusan. Sesungguhnya tidak ada yang khusus ya. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi seperti guru, siswa dan sebagainya lah, itu yang ada di sekolah ya, mungkin itu. Tidak ada yang khusus ya. Iya. Yang penting melibatkan semua warga sekolah ya. Oke, pertanyaan terakhir Ibu ya. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Mungkin dari pengalaman saya melalui identifikasi tentang etika, mungkin yang pertama itu memahami konteks permasalahan. Ya. Jadi permasalahan itu bisa kita identifikasi dengan bersama-sama
Ya. Yang kedua mungkin koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja juga untuk memperbanyak referensi dan juga untuk menjadikan rekan kita lebih dewasa dalam memutuskan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin itu Pak Wiji ya pendapat Jadi, dari saya. bagus sekali. Ini juga untuk pembelajaran kita semua. Ternyata dari permasalahan yang disampaikan oleh Ibu tadi penting yang tadi disampaikan untuk memahami konteks permasalahannya seperti apa. Kalau paham kan kita bisa mengetahui langkah-langkah untuk Iya benar. penyelesaiannya. Iya benar. Terus yang kedua tadi koordinasi dan komunikasi itu dinilai sangat penting ya. Selain untuk menjaga harmonis juga untuk memperbanyak referensi dalam pengambilan keputusan. Iya betul sekali. Oke, terima kasih atas wawancaranya dengan Ibu Pamong, SD Senang Sari 6, Ibu Titi. Ya, sama-sama. Berbagi pengalaman juga dalam permasalahan atau mengambil keputusan dilema etika atau rujukan moral. Semoga dapat menginspirasi juga guru-guru dan yang lainnya dalam mengambil keputusan. Sekali lagi terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama Pak Wiji. Terima kasih untuk wawancara kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.